Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Nana semua? Semoga sehat selalu bahagia dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi dalam program pembelajaran jarak jauh yang diselenggarakan oleh KKG PAI Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Pada hari ini, anak-anak akan belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di kelas 1 bersama Ibu Siti Anwariah dari SD Islam Al-Azhar 3 Kota Cirebon. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu ya. Silakan anak-anak tangannya ditengadahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Artinya, aku ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkan aku ilmu dan berilah pemahaman yang baik. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ke materi, kita akan membaca surat Al-Falaq dulu. Mari kita sama-sama membaca surat Al-Falaq. Dari mulai ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Semoga setelah kita berdoa dan membaca surat Al-Falaq, Allah memberikan kita kelancaran dalam belajar dan memberikan kemudahan dalam memahami pelajaran hari ini. Amin ya rabbal alamin. Untuk hari ini, tujuan pembelajarannya melalui pengamatan gambar dan penjelasan dari Bu Guru, anak-anak dapat memahami keesaan Allah berdasarkan pengamatan terhadap dirinya dan makhluk ciptaannya yang dijumpai di sekitar rumah dan sekolah. Kemudian yang kedua, anak-anak dapat menunjukkan bukti keesaan Allah berdasarkan pengamatannya. Nah, kita mulai belajar tentang Allah Subhanahu wa taala itu esa. Allah Subhanahu wa taala Maha Esa yang memiliki nama Asmaul Husna Al-Ahad. Esa artinya tunggal, tidak berbilang, artinya tidak 2, 3, 4 atau seterusnya. Artinya Esa itu satu atau tunggal. Tidak ada Tuhan selain Allah. Allah tidak beranak, juga tidak diperanakan. Maksudnya Allah tidak akan mempunyai anak atau diperanakan. Maksudnya diperanakan, Allah juga tidak mempunyai orang tua ya. Jadi Allah itu satu, tidak punya anak, tidak punya ibu atau bapak ya. Allah itu maha tunggal, tidak ada sekutu bagi Allah. Seperti firman Allah dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Somad. Allah tempat meminta segala sesuatu.
lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Selanjutnya, jika Allah tidak esa atau berjumlah lebih dari satu, maka alam semesta akan berantakan karena kehidupannya diatur oleh beberapa Tuhan. Misalnya Allah ada dua, kata Allah yang satunya, hari ini di Indonesia turun hujan, tapi kata Allah satunya di Indonesia musim panas. Nah, berarti kan semesta ini akan berantakan. Bingung semestanya mau mengikuti Tuhan yang mana atau Allah yang mana, mau hujan atau mau panas. Jadi dunia ini akan berantakan apabila diatur oleh Tuhan yang lebih dari satu. Maka itu adalah bukti bahwa Allah itu esa. Hanya Allah yang mengatur kehidupan ini, hanya satu Allahnya. Kalau dua, tiga, berarti dunianya akan berantakan, kacau, bingung mau mengikuti yang mana, begitu kurang lebihnya ya. Kita sebagai orang Islam wajib beriman kepada Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada. Kita harus percaya dan yakin bahwa Allah itu ada. Seperti pelajaran kemarin, bukti adanya Allah itu apa? Adanya alam semesta ini dan adanya makhluk-makhluknya. Hanya kepada Allah kita menyembah, hanya kepada Allah kita meminta pertolongan, hanya kepada Allah juga kita meminta perlindungan. Kita tidak boleh menyembah selain Allah ya, karena Allah itu esa. Maka kita tidak boleh menyekutukan Allah, maksudnya tidak boleh menyembah selain Allah, misalnya menyembah patung atau berhala, menyembah matahari, menyembah pohon, menyembah api, itu tidak boleh ya, atau benda-benda lainnya. Perbuatan menyembah selain Allah atau menyekutukan Allah disebut syirik. Nah, syirik adalah dosa besar yang tidak diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berbuat syirik atau musyrik akan mendapat balasan siksaan di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu kita harus menghindarinya. Nih ada contoh perbuatan syirik. Nah ini contohnya, ada orang menyembah patung kerbau ya, apa patung sapi ini ya. Nah ini tidak boleh dicontoh. Ini namanya perbuatan syirik. Ada lagi contoh orang menyembah pohon. Masa kita meminta atau memohon kepada pohon, sedangkan pohon juga makhluk Allah, sama seperti kita. Ini tidak boleh dicontoh, namanya perbuatan syirik. Nah, Bu Guru ada lagu nih. Lagu judulnya Agamaku Islam. Kita bernyanyi sama-sama dengan nada lagu Topi Saya Bundar. Ya, kita nyanyi ya sama-sama ya. Agamaku Islam, Islam agamaku. Kalau bukan Islam, bukan agamaku. Tuhan saya satu, satu Tuhan saya. Kalau tidak satu, bukan Tuhan saya. Tuhan saya Allah, Allah Tuhan saya. Kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya. Ya, nanti anak-anak di rumah dicoba ya menyanyi lagu ini ya. Ya, untuk hari ini kesimpulannya yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Esa, yang artinya Allah itu tunggal atau tidak berbilang. Kemudian hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita meminta perlindungan.
Allah tidak beranak dan tidak juga diperanakan seperti yang tertera dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Yang terakhir, perbuatan menyekutukan Allah atau syirik adalah dosa besar yang tidak diampuni Allah. Alhamdulillah, pelajaran hari ini cukup sekian. Semoga anak-anak dapat memahaminya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube KKG PAI Kota Cirebon. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.